Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bersama saya Dendi Kurniawan di dalam kelas online Universitas Telkom. Nah, baik, di sini kita memasuki pertemuan yang keempat. Ya, saya melihat di sini belum hadir untuk mahasiswa saya. Ya, jadi saya akan menunggu sebentar biar dia datang terlebih dahulu. Ya, bagi yang belum like dan subscribe channel saya, silakan di like dan subscribe terlebih dahulu.
Ya, baik, setelah menunggu sekian lama, akhirnya kita mulai saja ya untuk perkuliahan sore hari ini. Ya, mata kuliah perancangan web. Ya, hari ini pertemuan yang keempat, kita membahas mengenai tipografi ya. Setelah minggu-minggu lalu kita mempelajari ya tim pengembang ya, jadi web itu nanti dalam pembuatannya ada tim-timnya ya, ada yang membuatnya dari desainnya, kemudian programmernya, kemudian ada yang merawatnya ya, kemudian ada yang sebagai adminnya juga. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah mempelajari layout-layoutnya ya, jadi mau dibuat bagaimana yang disesuaikan dengan kebutuhan dari webnya. Jadi kan webnya itu kan ada web untuk portofolio, ada web untuk sebuah all shop ya, ataupun untuk menampilkan produk-produknya saja, tetapi tidak sampai ke penjualan di dalam web tersebut ya, ataupun web sistem informasi dan lain sebagainya. Jadi dimanfaatkan untuk layoutnya bagaimana, kemudian ada pemilihan warna ya. Untuk minggu lalu kita sudah membahas mengenai warna. Dalam pewarnaan ada beberapa tipe ya, ada warna dingin, ada warna hangat ya. Kemudian kita padukan ya, kita bisa menggunakan sebuah aplikasi untuk mencoba-cobanya, misalkan warna hangat dipadukan dengan warna dingin ya, misalkan warna biru dipadukan dengan warna oranye ya, misalkan hasilnya bagaimana, apakah bagus atau tidak ya. Nah, kemudian untuk hari ini ya kita membahas mengenai tipografi. Nah, apa itu tipografi? Apakah Anda sudah mengetahuinya atau pernah dengar alif kata itu tetapi belum mengetahuinya? Ya, baik, kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Ya, untuk materi Anda bisa download ya di Jakarta, sudah saya share di sana ya, mengenai tipografi perancangan web pertemuan yang keempat. Ya, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu ya. Tipografi adalah seni dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan distribusi pada ruang yang tersedia ya. Di mana dia di sini bertujuan untuk menciptakan kesan tertentu ya. Kemudian untuk kenyamanan membaca maksimal. Jadi di sini adalah seni ya, teknik dalam pemilihan sebuah huruf ya, untuk menata sebuah huruf. Teksnya itu ataupun tipenya itu apa yang akan digunakan. Ya, tipografi berasal dari bahasa Yunani ya, artinya typos ya, mold, impression, shape, dan geprint, writing, curving. Tipografi merupakan seni dan teknik dalam menyeleksi dan mengatur font tipe, font size, line length, line leading, karakter spacing, dan word spacing untuk ditampilkan dalam suatu aplikasi media. Contohnya di dalam di dalam Microsoft Office ya. Itu kan banyak sekali pilihan tipe fontnya. Font size-nya juga kita bisa atur, kita mau kasih berapa. Kemudian line leading-nya ya, garisnya itu bagaimana, ukurannya mau tebal, mau bold ya, atau mau biasa. Kemudian spasinya antara kata ataupun huruf satu dengan huruf berikutnya itu spasinya apakah sangat dekat atau sangat jauh. Nah, jadi di dalam pembuatan web itu kita juga harus memperhatikan pemberian teksnya ya, jenisnya, tipe fontnya itu harus diperhatikan. Nah, selain pewarnaan, ya misalkan juga kemarin ada gambar ya, gambar yang besar dan gambar yang kecil, di mana gambar yang besar itu lebih didominkan ke tengah. Misalkan untuk pewarnaan juga misalkan teks yang panjang itu diberikan warna yang santai ya kemarin ya. Tapi kalau warna teksnya ataupun kalimatnya pendek berikan ataupun ukuran yang besar. Nah, dalam pemberian teks juga di sini harus diperhatikan ya. Nah, jadi font itu adalah kumpulan lengkap dari karakter atau huruf dalam satu bentuk desain, ukuran dan gayanya. Nah, dalam tipografi digital, suatu font dapat memiliki ukuran dan gaya yang berbeda-beda dikarenakan pengolahan komputer. Ya, misalkan Anda pernah nggak untuk mencermati, misalkan Anda sama-sama menggunakan tipe yang sama ya, misalkan Sains, nah, tipe apa ya, Algarian misalkan.
Misalkan Anda buka di Office, ya, membuat tipenya menjadi Algaria. Ketika Anda buka di Photoshop maupun Corel, ya, itu agak sedikit berbeda. Nah, itu karena pengolahan komputer ya. Jadi aplikasi satu dengan aplikasi lain itu mungkin berbeda. Bisa saja nanti di dalam pemilihan teks ya, di dalam HTML pemrograman web itu juga akan berbeda. Misalkan Anda sama-sama menggunakan Arial. Nah, Arial yang ada di Office itu akan berbeda dengan Arial yang ada di HTML. Nah, itu Anda jangan kaget ya, karena itu memang berbeda karena pengolahan komputer. Ya. Dahulu istilah font dipergunakan pada balok-balok huruf yang biasa dipergunakan untuk keperluan percetakan. Namun saat ini istilah font lebih sering digunakan di dalam sebuah komputer. Jadi font itu merupakan sebuah bentuk ya, bentuknya, ukurannya, dan gayanya dari sebuah teks. Ya. Kemudian ada tipe face ya, type. Desain dari karakter berbentuk alfabet dan nomor yang memiliki kesatuan berdasarkan properti visual yang konsisten. Nah, itu disebut sebagai tipe. Ada stroke ya, garis-garis yang membentuk suatu huruf. Bisa saja dia garis-garis kecil ya, yang membentuk sebuah huruf. Jadi misalkan huruf A itu terbentuk atas garis-garis. Bisa juga kan bisa berupa titik-titik ya. Nah, seperti printer itu kan sebenarnya yang tipe untuk kasir itu kan biasanya dia menggunakan yang dot metrik ya. Tapi di sini stroke itu merupakan garis-garis ya, yang membentuk suatu huruf. Ya, memilih huruf bagi sebuah desain, baik itu untuk web maupun grafis, butuh pertimbangan. Bila kita memilih huruf yang cocok dengan tema desain, maka keberadaan huruf akan sangat mendukung tema atau mood dari situs. Ya, jadi ketika kita serasi ya, dalam pemilihan itu serasi antara warna, kemudian tema yang kita pilih di dalam web tersebut, dan kita letakkan hurufnya ya, atau pilih hurufnya yang sesuai, itu pasti nanti mood untuk membacanya itu makin meningkat. Nanti pelanggan ataupun pengunjung itu makin merasa nyaman. Ya, misalkan teksnya itu yang dipilih standar atau klasik ya, tidak neko-neko istilahnya. Ya, tidak seperti huruf-huruf yang lebay-lebay istilahnya. Itu pasti nanti dalam pembacaannya, ya, misalkan teksnya itu panjang, misalkan sampai berpuluhan paragraf. Ya, meskipun panjang, tetapi nanti pengunjung itu tetap nikmat. Ya. Nanti dibeda-bedakan di tengah-tengahnya dikasih font yang berbeda, ya, misalkan seperti itu. Beda lagi ketika isinya itu sedikit, cuma satu paragraf dan sangat kecil, mungkin bisa diganti ataupun bisa dibuat dengan hiasan-hiasan tertentu ya, pemilih dengan model-model tertentu. Ya, sebaliknya, jika sebuah desain dapat terlihat aneh, ya, sebaliknya sebuah desain dapat terlihat aneh bila huruf yang dipilih ternyata berlawanan dengan desain ataupun tema tersebut. Jadi kalau desainnya itu banyak hurufnya itu banyak lengkeran-lengkerannya, bulatan-bulatan itu ya kurang bagus ya. Ya, huruf dibedakan menjadi 3 ya. Ya, sebenarnya dari banyak tipenya itu dia dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, beda ya jenis dengan tipe. Ada serif, ada sans serif, dan dekoratif. Ya. Oke, ini juga masih penjelasan ya. Tipografi merupakan seni huruf, meliputi pemilihan huruf, penentuan ukuran yang tepat di mana teks dapat diputus, spasi, jarak, dan bagaimana teks dapat dengan mudah dibaca. Jadi kalau teksnya itu atau fontnya itu tipenya macam-macam kan nanti susah untuk dibaca ya. Huruf di web dapat dibuat sebagai bagian dari grafik ya atau image atau HTML dengan style sheet. Desainer dapat menentukan pilihan huruf, tapi yang menggunakan HTML atau style sheet dianjurkan untuk menggunakan huruf yang ada, ya, menggunakan huruf defaultnya saja. Ya, sebenarnya kita juga bisa mengganti ya. Ya, kemudian di sini jenis ya, nanti kembali lagi ke jenis, ada 3 ya, ada serif, sans serif, dan decoration. Nah, untuk jenis huruf secara uh, serif ya, jenis serif ini dia mempunyai stroke ya, mempunyai ekor. Jadi di ujung-ujungnya, misalkan di bagian
bawah sini dia ada ekornya, di ujung-ujungnya itu ada ekornya. Berkesan formal, elegan atau intelektual, anggun dan konservatif pada desain. Nah, cocok dipakai untuk teks yang panjang dengan jarak spasi yang sedikit. Ya. Jadi kalau Anda memiliki isi kontennya panjang ya silakan pilih yang serif ini. Cocok dipakai untuk organisasi, pemerintahan, pendidikan dan perusahaan. Instansi resmi ya, istilahnya formal dia. Huruf serif terbagi menjadi 4 jenis yaitu ada style ya, contohnya ada Caslon, ada Garamond, Gaudry dan Platino. Kemudian ada transitional, ada contoh ini tipenya ya. Baskerville ya, Centauri ya, Time New Roman. Nah, ini ada dia digunakan untuk skripsi ya, Time New Roman ini digunakan untuk instansi formal, dia pasti menggunakan Time New Roman. Kemudian ada modern ya, ada Bodoni contohnya, ini tipenya yang di Office ada ya, ya di Office. Misalkan di sini ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Contoh saja ini. Misalkan Times New Roman. Jadi ada sedikit ekornya kan, ya kalau saya zoom ya. Atau saya besarkan saja ini ya. Ya ini ada ekor-ekornya kan. Ya ini kan zoomnya pasti berekor dia. Itu ciri-ciri dari Sans ya. Ini Sans yang tipe transisional ya. Kemudian ada Century, Century coba kita lihat. Saya copy, saya taruh di bawahnya ya. Mana tadi? Century hanya versi besar biar sama. Calibri, Century, C. Ya kalau Bodoni seperti itu ya, dia berekor ya. Ekornya ada apa namanya sudut ya. Ya karena dia kan masih satu jenis ya, serif. Apa tadi? Century. Ya ini juga sama ya, dia berekor. Jadi kalau serif itu dia pasti berekor. Jadi semua yang disebutkan sini dia berekor ya, punya ekor, stroke. Kemudian ada Egyptian ya, seperti Celadem. Ya, Anda bisa coba-coba sendiri ya nanti dibeda-bedakan. Nah intinya kalau serif itu dia ciri-ciri utamanya memiliki ekor ya, kesan formal, elegan. Ya, ini contohnya ya, serif ada ekornya. Nah, kemudian kalau sans itu tidak ada ekornya, sans serif ya namanya. Jenis huruf yang tidak memiliki stroke atau ekor, ujungnya dapat berbentuk tumpul ataupun tajam. Ya, contohnya Arial ya, seperti Verdana, Avan. Ya. Coba kita lihat yang Arial. Kita bedakan ya di dalam Office. Saya copy, saya taruh di bawahnya. Kemudian saya blok ini Arial. Mana Arial? Arial ini ya, nggak berekor dia ya. Contohnya lagi ada yang lain tadi ya. Ada Verdana, Vanguard. Nah, kemudian dekoratif ya, jenis huruf yang mempunyai desain rumit, ya, sesuatu yang baru. Ya. Biasa digunakan untuk judul, banner dan sebagainya. Nah ini kalau Anda memiliki teks yang pendek, ya, kalimatnya pendek, Anda bisa menggunakan dekoratif ini. Ya, contohnya stencil, ya. Stencil, crackling, crossword dan lain-lainnya. Stencil, kita coba lihat stencil. Nah, stencil S PIRS ada nggak punya saya? T nggak ada ya. Bagaimana tadi tulisannya? Mana tadi? Stencil, crackling, rosewood, rosewood, rosewood.
nggak ada. Ya, saya nggak ada ya. Ya, Anda bisa coba nanti ya. Anda juga bisa downloadnya ya untuk font-font di sini kan Anda bisanya di Davon ya. Anda download kemudian Anda pastekan di user kemudian di font ya, pastekan di sini. Nah, kemudian ada juga yang lain ya. Contohnya ada script ya. Jadi slide 3 tadi ada juga yang lain script menyerupai tulisan tangan ya, sering disebut sebagai kursif ya, kursiv. Contohnya blue script ya, Larissa. Kalau Larissa ada kayaknya punya saya. Saya sendiri juga tidak hafal sih sama teks-teks di sini. Oh, nggak ada ternyata. Jadi dia seperti tulisan tangan gitu ya. Ya, ada monoscape, ya, jenis huruf yang mempunyai jarak dan lebar yang sama untuk setiap hurufnya. Ya, contohnya monospace, clear, new, dan lain sebagainya. Ini Anda bisa coba ya. Anda bisa lari ke Davon misalkan. Ya, Davon. Anda bisa download ya. Koneksinya agak buruk ini. Ya, Anda bisa cari di sini ya, kemudian Anda download nanti ya contoh-contohnya. Ini contoh-contohnya tadi apa yang punya saya tidak ada ya. Larissa. Larissa. Coba saya ketik di sini. Saya short. Ya ini ya, seperti ini dia. Anda bisa download, kemudian nanti tempelkan di user ya. Nah ini. Ini ya, dalamnya ada TTF-nya itu ya. Oke. Di sini di user, kemudian user kontak di Windows ya. Windows 10 di mana ya? Anda tahu? Saya belum pernah mencoba di Windows 10. Kayak ini. Windows kemudian apa ya? Font. Ini font. Jadi di C Windows kemudian font ya. Ya, Anda tempelkan di dalam sini nanti. Ya, ini kan isinya apa namanya? Font-font semua. Oh, jadi yang ditempelkan dalamnya saja. Jangan besarkan. Jadi diekstrak terlebih dahulu. Downloadan tadi ini Anda ekstrak ya. Mana hasilnya ekstrakan? Ini ya, Larissa Ginting Anda cut atau copy, masukkan ke dalam font tadi, tinggal paste saja. Ya, sudah masuk, kita coba cari di sini. Ya, kita cari Larissa. Ya, ini sudah ada. Oke. Nah ini ya, sudah muncul ya. Jadi Anda bisa coba sendiri-sendiri nanti. Nah, baik. Melanjutkan lagi ya, sudah hampir habis ini juga. Ini sudah habisnya. Jadi untuk pemilihannya itu jadi harus diperhatikan. Anda harus memilih dengan tepat. Ya, Anda gunakan teks tersebut untuk banner atau untuk judul, ya, atau untuk sub judul ya, untuk subnya misalkan di dalam judul utama yang seperti di makalah itu kan ada pendahuluan, kemudian ada latar belakang, ya, ada subnya judul ya, dan isinya itu dibeda-bedakan. Ya, jangan disamakan antara judul dengan isinya, ya nanti ya kurang menarik malahan ya, monoton ya. Jadi dibeda-bedakan. Tetapi pemilihannya juga jangan kontras. Ya, kalau judulnya penting ya jangan dibuat judul yang susah dibaca. Ya, kalau tadi kan susah dibaca yang ini ya. Ini apa ini? A B C D E F G H I L. Misalkan di sini saya nulis judul itu aja tulisannya ya, seperti tulisan orang lama ya. Nah, judul artikel. Ya, disesuaikan saja. Jadi perlu ya untuk membuat
tipenya ya. Nah, oke, untuk pertemuan hari ini kiranya seperti itu ya. Jadi pemilihan teks, font, tipe itu juga sangat mempengaruhi. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita libur ya, kemudian pertemuan depannya lagi ya mungkin nanti output dari mata kuliah ini nanti kita mendesain sebuah web bisa menggunakan Dreamweaver ya. Anda sudah pernah menggunakan atau sudah pernah mempelajari pemrograman web apa saja di sini ya? HTML, PHP, ASP, JavaScript, ya sudah pernah? CSS sudah pernah kan? Jadi nanti kita tinggal meneruskan saja. Jadi kita nanti mendesainnya menggunakan Dreamweaver, di mana kita bisa menggunakan source code ya, bisa juga menggunakan grafisnya. Ya, dulu untuk pembelajaran webnya menggunakan aplikasi apa? Notepad atau Dreamweaver juga sudah pernah, atau Sublime Text ataupun yang lain. Ya. Ya, kalau sudah pernah menggunakan Dreamweaver ya berarti Anda sudah pernah menggunakannya, jadi nanti lebih enak lagi ya. Nah, oke, kiranya seperti itu untuk pertemuan hari ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video dan channel saya. Jangan lupa pula aktifkan loncengnya ya, biar ketika saya online ataupun saya sedang streaming ada notifikasi. Nah, kiranya seperti itu untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri ya, sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.